Shalom, Sobat Suar. Kita ketemu lagi dan kali ini masih di dalam program Rise, bicara tentang pendidikan, anak muda, dan kemudian pergumulan, isu-isu topik yang sedang hangat di kalangan anak muda. Dan kita lihat dari perspektif gereja, perspektif Alkitab, perspektif teologi. Dan kita ingin sekali melalui program ini banyak anak muda diberkati, diberikan kekuatan untuk tambah semangat mengikut Tuhan. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam proses bekerja sama antara GKI Anugerah dan satu gereja di Pulau Sumba. Udah pernah ke Sumba belum? Pantainya cukup baik dan boleh dicoba untuk datang ke sana, terutama buat kalian yang senang dengan petualangan alam. Nah, teman-teman, saudara sekalian, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman dari Sumba Barat Daya, tepatnya dari GKS Wanorita di Desa Ombarade di Sumba Barat Daya. Dan mereka bukan saja dari gereja, tapi juga mereka mewakili satu sekolah yang bernama Sekolah Menengah Atas Kristen Air Hidup, yang memang didirikan dan dikelola bersama-sama dengan kita GKI Anugerah di Bandung. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu siapa saja yang hadir pada hari ini. Saya mulai dari pendetanya. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Makasih. Saya Pendeta Julius dari Jemaat Wanorita, salah satu gereja di Pulau Sumba, Gereja Kristen Sumba Jemaat Wanorita. Saya melayani di gereja dan juga dipercaya oleh Majelis Jemaat untuk menangani sekolah, yaitu SMA Kristen Air Hidup. Mungkin itu perkenalan saya. Baik Pak, kira-kira kita sudah berkenalan 7 tahunan ya Pak ya? Ya. Pada waktu itu kan Bapak sedang mendoakan juga ya, sesuatu boleh terjadi di gereja, lalu kami juga sedang mendoakan karena perlu kita tahu bahwa pertama kali kita masuk ke Sumba tidak langsung ke GKS Wanorita, tapi kami mulai atau diundang ke Sumba Tengah di bagian atas itu di daerah Mamboro. Tapi karena tidak bisa berkelanjutan, maka kita mencari partner yang lain dan 7 tahun yang lalu secara unik ya, kita dipertemukan dengan GKS Wanorita. Ya, jadi kita cukup lama dalam kerjasama ini. Baik, yang dua lainnya saya minta mereka memperkenalkan diri sendiri ya, dan kenapa bisa hadir ada di Bandung, lagi jalan-jalan atau apa, silahkan ya. Oke, Shalom, perkenalkan nama saya Rutnanda Innebulu, biasa dipanggil Inne. Saya berusia 18 tahun dan sekarang ini saya ada di Bandung untuk melanjutkan kuliah saya di Universitas Kristen Maranatha, jurusan Seni Rupa Murni. Oke, jadi ini udah semester berapa nih? Masuk semester 3. Masuk semester 3, 2 semester online ya dari Sumba ya. Gimana rasanya online? Ya, sedikit susah juga, tapi ya saya jalani dengan penuh sukacita dan karena Tuhan saya bisa sampai saat ini. Oke, thank you, Ina. Silakan. Shalom, saya Oksania Risi Tanggela, biasa dipanggil Risi. Saya juga dari Sumba, datang ke Bandung untuk kuliah di Universitas Kristen Maranatha, jurusan Desain Komunikasi Visual. Desain Komunikasi Visual ya. Oke. Kalian berdua ini memang tahu dari mana ini Maranatha? Kalau boleh tahu. Boleh ini dulu, nanti kemudian Resi. Oke. Kalau saya pertama tahunya dari Bapak Pendeta dan itu direkomendasikan ke sana. Yang walaupun awalnya saya itu hampir tidak kuliah karena juga keadaan ekonomi keluarga, dan ternyata Tuhan berkehendak lain, saya diizinkan untuk masuk di Universitas Kristen Maranatha. Gimana rasanya? Terharu dan sangat bersyukur ada orang yang Tuhan utus untuk membantu saya dan keluarga saya, Pak. Kamu bisa lihat itu pekerjaan Tuhan juga ya? Iya. Resi gimana? Saya ada di Universitas Kristen Maranatha, itu suatu hal yang saya perlu sangat syukuri karena jujur saya dari keluarga yang
sangat-sangat kurang dalam hal ekonomi. Tapi mungkin menurut manusia yang ada di UKM itu orang-orang yang berekonomi tinggi, semua hal bisa didapat, tetapi tidak kalau kita bersama dengan Tuhan. Resi, mama sendiri ya, papa udah lama tidak ada ya. Dan kesempatan kuliah di Maranatha ini buat kamu sangat-sangat bersyukur untuk hal itu ya. Oke, puji Tuhan. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang selama ini berjuang mendampingi sekolah air hidup sampai kedua anak ini, dan nanti ada 3 lagi bisa hadir di kota Bandung. Thank you banget. Apa yang kalian lakukan tidak pernah sia-sia. Begitu kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57-58. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan untuk hal itu ya. Oke. Wah, di awal-awal kita sudah tersentuh begini ya. Oke, kalian berdua itu lulusan dari SMA Air Hidup ya? Iya, Pak. Baik, angkatan pertama ya. Iya. Apa yang kamu rasakan berbeda sekali antara sekolah ini dengan sekolah-sekolah yang lain yang kamu tahu di Sumba? Kalau dari saya merasa Bisa lebih keras suaranya ini? Ya. Menurut saya SMA Kristen Air Hidup itu adalah sekolah yang unik ya. Dia sangat unik dari sekolah-sekolah lain di Sumba. Karena apa? Di situ banyak hal yang saya dapatkan. Dari yang pertama itu ketepatan waktu. Baik guru maupun siswa tidak ada bedanya. Jadi sebenarnya emang sekolah yang lain kayak gimana? Untuk sekolah-sekolah lain mungkin jam 7 baru ke sekolah atau jam 8 baru masuk, dan kadang siswa yang menunggu gurunya gitu. Siswa yang menunggu gurunya kalau gurunya datang. Iya. Jadi gurunya terlambat dari siswanya begitu. Tapi kalau di Air Hidup tidak seperti itu. Jam berapa kalian harus ada? Jam 6 tepat itu. Jam 6 harus udah ada di sana. Guru-guru datang jam berapa? Sebelum jam 6 juga guru sudah ada yang datang. Sudah ada di sana. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian datang jam 6 ngapain? Kan belajarnya jam 7. Ngapain tuh? Di jam 6.30 itu ada kerja praktis. Jadi 6.30 kerja praktis. Ya. Maksudnya gimana? Itu kami sama-sama membersihkan sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kami datang itu bukan hanya langsung cerita dengan teman atau menceritakan mimpi misalnya. Tapi kami datang ke sekolah terus jam 6.30 itu kami kerja praktis, dan bukan hanya siswa saja Pak. Itu Bapak Ibu guru juga ikut di situ. Bapak Ibu guru juga kerja? Ya, mereka juga kerja membersihkan tanaman di situ, membersihkan halaman sekolah, menyapu ruangan. Itu Bapak Ibu guru sangat terlibat di situ. Berapa lama itu, Resi? Kerja praktisnya berapa lama? 30 menit. 30 menit? Sampai jam 7? Iya. Setelah itu jam 7? Jam 6.54 atau 55 itu sudah selesai. Sudah selesai. Cuci tangan. Persiapan Alkitab sama buku literasi, kami terus berliterasi. Baca Alkitab maksudnya. Iya, baca Alkitab lalu tutup dalam doa. Kira-kira Resi, kenapa harus kerja praktis dulu? Karena kita harus mencintai lingkungan. Apalagi tempat sekolah itu adalah tempat kita untuk menimba ilmu. Banyak hal yang kita lakukan di sana. Jadi ketika sekolah sudah ada dan kita sudah pakai, kita juga harus memberikan yang terbaik dengan cara merawat lingkungan yang ada. Memang dari awal Pak Julius, guru harus kerja juga ya? Ya. Nggak nyuruh-nyuruh doang ya? Ya, betul. Karena ada pengalaman saya pernah jadi komite di sekolah umum. Dan saya melihat begitu sulitnya guru. Kadang anak sekolah sudah ada, guru belum ada, lalu guru juga hanya perintah, tapi tidak menjadi teladan. Nah, maka sekolah ini didesain khusus memang untuk tidak hanya sekedar membangun pendidikannya, tapi karakternya. Karakter itu dimulai dari pemimpinnya. Dan juga siapa pendampingnya, pengajarnya di situ harus menjadi teladan. Itu memang konsep yang dibangun, Pak. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi dalam tindakan yang nyata dalam ya? Tindakan nyata. Dan ya. itu yang dibutuhkan sebenarnya. Itu yang dibutuhin ya. Ya. Waktu kalian ya, lihat guru-guru ikut bersih-bersih, sapu-sapu dengan kalian, apa yang ada di pikiran kalian? Resi dulu. Kalau dari saya merasa semakin dekat dengan guru itu. Oke. Karena dia menjadi teladan dan tidak harus memerintah.
Jadi kami tidak sungkan dengan dia begitu. Ketika guru ikut terlibat, kami merasa guru itu sebagai teman kami yang harus kami hargai, bukan juga sebagai teman yang seperti tidak dihargai lagi. Justru level guru itu semakin meningkat bagi kami karena dia menjadi teman yang memberikan teladan. Ini juga begitu? Iya, dan juga merasa bahwa guru-guru itu tidak mau, mereka menjalani tugas mereka sesuai yang ada di Alkitab itu, Pak. Yang katanya apa yang ingin orang lain perbuat, mereka juga perbuat juga. Gitu, Emang pada umumnya kalau di Sumba gimana sih anak-anak, orang tua dengan anak bagaimana? Suka disuruh-suruh gitu atau gimana? Iya, lebih banyak disuruh gitu, Pak. Lebih banyak disuruh. Jadi kalian takut dong sama orang tua? Terus juga anak-anak itu kadang disepelekan. Disepelekan. Nggak diajak bertanya gitu, enggak ya? Pokoknya disuruh-suruh aja. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau itu budayanya beda ya di Semak Air Hidup ya dengan guru-guru ini ya. Betul sekali. Oke, sekarang saya tanya lagi ya. Siapa satu guru ya yang membuat kamu tuh, aduh, saya pengen seperti dia. Lalu nanti sebutkan kenapanya ya. Dan kalau dia nonton ini, saya berharap kamu yang disebut namanya tambah semangat ya, tambah semangat. Baik, mulai dari ini. Siapa itu? Oke, kalau dari saya Ibu Rosa. Ibu Rosa. Ya, dia guru wali saya dari kelas 10 sampai kelas 12. Saya sangat berterima kasih. Ibu Rosa ini sangat perhatian, Pak. Jadi baik sangat perhatian ya. Baik di sekolah maupun di rumah, dia berusaha bagaimana kami juga bisa mengikuti pembelajaran yang ada, tidak tertinggal. Bahkan dia sangat peduli sama kami, Pak. Jadi dia selalu memberikan motivasi. Jadi kami juga, walaupun kami hanya sedikit, tapi dia membuat kami bersemangat untuk sekolah, Pak. Untuk sekolah ya. Guru bidang studi apa ya, Bu Rosa? Dia guru fisika. Oke, Bu Rosa, Ocha, semangat ya. Sudah ada yang kamu pengaruhi dan semoga Tuhan terus pakai kamu ya. Dari Resi? Kalau dari saya, Pak, sebenarnya semua guru yang ada di SMA Kristen itu baik. Masing-masing memiliki keistimewaannya, betul, memiliki keteladanannya sendiri-sendiri. Betul. Tapi yang membekas buat saya itu Ibu Tika. Ibu Tika, oke. Guru apa itu Ibu Tika? Ibu Tika itu guru sejarah. Guru sejarah, oke. Kenapa? Dia itu rendah hati, Pak. Rendah hati. Tidak membedakan antara guru dengan siswa. Kalau berbicara juga sama saja seperti berbicara dengan guru, dia menghormati kami juga. Terus Ibu Tika itu kalau mengajar penuh persiapan. Penuh persiapan. Kami setiap materi yang ada itu tertata. Jadi kami begitu paham dengan setiap materi yang disampaikan. Baik, sekali lagi juga buat Bu Tika ya. Semangat ya. Anda sudah mempengaruhi hidup seseorang. Tuhan terus pakai kamu ya. Baik, saya dengar juga di sana ada sistem tutor ya, sistem mentor gitu di kelompok-kelompok kecil betul. Gitu ya. Betul. Itu gimana sistemnya, Pak? Guru pegang beberapa anak atau bagaimana, Pak? Ya, memang kami bagi sesuai dengan jumlah siswa. Jadi ada satu guru yang mendampingi 5 sampai 7 siswa. Bahkan sekarang ini sudah lebih banyak, Pak. Bisa sampai 12 satu guru karena semakin banyak tertarik dengan sekolah ini. Ya. Dan bentuk pendampingannya itu ya guru laki-laki mendampingi laki-laki, guru perempuan mendampingi perempuan. Nah, kenapa kami melakukan ini? Karena ada hal-hal yang di situ bisa disampaikan. Karena itu kami dari gereja selalu membekali Bapak Ibu guru dengan ya konseling jadi pembimbing pastoral, sehingga dengan demikian dia bisa mendampingi anak-anak. Dan ini ternyata luar biasa, Pak. Ada banyak peristiwa-peristiwa luka batin yang akhirnya diselesaikan di situ. Bahkan kekerasan terhadap anak itu akhirnya bisa dapat kami selesaikan, baik itu dengan anak dan juga dengan orang tuanya. Nah, ini yang luar biasa dengan sekolah ini. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi selama ini, perlakuan kekerasan, bahkan mungkin sampai kepada perlakuan, ya minta maaf, seksual pun kepada anak. Ya, kekerasan seksual. Dan itu akhirnya kami dapat informasi itu. Ya, bahkan anak yang diperlakukan disiram minyak panas oleh orang tua asuhnya, itu juga kami selesaikan. Tapi semua itu tidak kami bawa dulu ke ranah hukum, tapi kami selesaikan dan kami bimbing orang tua yang mendampingi itu, bahkan juga akhirnya mereka bertobat dan mereka sadar
bahwa anak mereka itu atau anak wali mereka itu adalah orang yang berharga begitu. Nah, memang tidak semua hal itu bisa kami selesaikan. Ada yang orang tuanya sangat tertutup sekali, Pak. Nah, tetapi ada beberapa yang kami bisa selesaikan. Jadi sebelum dia tamat SMA akhir hidup, hidupnya menjadi tuntas begitu. Jadi dia bisa lebih semangat ketika dia mau kuliah, tidak ada lagi bayang-bayang luka batin itu. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama pendampingan 3 tahun itu. Baik. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita bersama-sama dengan GKS Wonorita menggumulkan tentang bagaimana menjangkau, membina, atau dengan bahasa yang sekarang lagi populer, memuridkan anak muda. Dan Tuhan memberikan strategi sekolah, dan di sekolah itulah kita mempraktekkan proses pemuridan itu. Guru-guru menjadi murid, dimuridkan oleh Pak Pendeta dan oleh mentor-mentor yang lain, tim-tim yang datang, baik dari Bandung, dari Singapura, dari New Zealand, dari Bali, dari Jakarta, untuk memberikan encouragement, memberikan inspirasi, dan kemudian mereka membimbing dan membantu anak-anak. Itu hal yang kita sedang bangun terus-menerus ya Pak ya. Dan sudah ada hasilnya, puji Tuhan untuk hal itu. Memang kita tidak melihat anak sebagai komoditi untuk berbagi ilmu saja, tetapi kita lebih merindukan perubahan hidup, pembaruan hidup di dalam Tuhan Yesus. Resi tentu udah pernah dikunjungi dong sama gurunya ke rumah begitu ya. Gimana rasanya itu? Wah, senang sekali Pak. Merasa sangat diperhatikan. Karena kalau sudah terpuruk seperti sakit atau ada masalah keluarga, kadang kan kita langsung tinggal, tidak pikir sekolah lagi. Tapi dengan adanya guru, seperti ada suara mengatakan kalau kamu tidak sendiri. Seperti itu. Kedatangan guru itu bahwa kami ada menopang. Gitu ya? Ya. Pendidikan itu penting buat kamu. Seperti itu mereka datang mengunjungi kamu. Jadi lebih merasa bahwa kamu nggak sendiri, kamu diberi semangat oleh dia begitu ya. Ini juga ngerasain yang sama atau gimana? Saya satu pengalaman saya dikunjungi guru waktu saya dirawat di rumah sakit, Pak. Rumah sakitnya sangat jauh dari sekolah, tapi guru-guru berusaha untuk datang kunjungi saya. Dan di situ saya punya semangat lagi, dan saya juga merasa bahwa ada orang yang peduli sama saya. Walaupun ada yang suka membuli saya atau ada yang suka menjelek-jelekan saya, sekalipun itu keluarga juga, tapi dengan kehadirannya guru-guru itu menambah semangat saya, Pak. Jadi saya semakin punya niat yang kuat untuk belajar, membuktikan diri sebagai balasan saya untuk mereka. Walaupun tidak seberapa, tapi dari apa yang mereka lakukan itu sangat berdampak baik buat saya. Jadi kehadiran guru itu memberi semangat buat kamu gitu ya. Pembicaraan mereka, supportnya kamu, itu membuat kamu merasa apa? Merasa tidak sendiri, kemudian merasa percaya diri gitu untuk mencoba sesuatu yang terus dalam proses belajar ini. Begitu ya? Iya, Pak. Gitu ya? Oke. Puji Tuhan untuk kali itu ya. Jadi guru-guru bukan saja hanya berbagi ilmu, tapi memberikan semangat. Guru Smart Air Hidup, aduh kalian luar biasa sekali ya. Dilanjutkan pola ini teman-teman, dan saya berharap semakin banyak orang termotivasi ya. Ketika dia merasa dirinya berharga, ketika dia merasa dirinya itu berarti, maka akan ada daya juang di dalam dirinya. Itu hal yang penting sekali, Baik, ada nggak kesan dari teman-teman yang datang dari Bandung atau dari Singapura atau dari teman-teman yang kalian bisa kenalnya dari tim Langit Biru ya? Saya memberikan informasi sedikit karena kita ini berasal dari berbagai gereja atau beberapa teman lain yang di luar GKI Anugerah, maka waktu kita masuk ke Sumba itu kita memakai nama komunitas Langit Biru. Jadi satu kali kalau teman-teman mendengar istilah itu adalah kita ya, tim kita. Nah, kita suka ada perjalanan misi atau mission trip, bisa 3 hari bahkan paling lama seminggu untuk berada di sana, melakukan pembinaan atau melakukan hal-hal tertentu untuk membooster semangat daripada anak-anak kita dan guru-guru di sana. Oke, saya mau nanya sama mereka ya, apakah mereka merasakan sesuatu ketika tim-tim kita itu datang? Gimana Resi? Kalau dari saya senang sekali. Karena kedatangan tim itu
seolah-olah menyatakan buat semua jemaat Yonrita itu bahwa ada yang menopang, Ada tidak yang sendiri. menopang. Jadi tidak ragu ketika melangkah, apalagi ada pembangunan, ada banyak kegiatan, supaya terlihat jelas bahwa ada dukungan, ada bantuan dari orang di luar. Kemudian juga ada satu hal yang sangat membekas itu, yaitu tim Langit Biru berusaha supaya orang tua itu melihat bahwa anak-anak itu berharga juga, tidak disepelekan begitu. Karena dari anak-anak muncul generasi-generasi yang memajukan bangsa. Seperti itu. Ingat nggak satu peristiwa atau satu kejadian atau satu kegiatan yang menekankan apa yang kamu bicarakan tadi? Ingat Pak, Apa itu? tim KLB pernah waktu kami di pantai, padahal kami menyiapkan makanan itu lebih dahulu untuk tim KLB. Tetapi kami justru didahulukan. Anak-anak justru yang biasanya dikasih terkemudian, tim KLB itu kasih paling awal. Kasih paling awal, lalu bukan kami lagi yang menyendok, tapi kakak-kakak pendamping kami yang menyendok, yang sendokan nasi, sendokan lauk untuk kami. Jadi waktu itu kalian mau melayani, tapi malah kalian yang dilayani gitu. Iya, betul. Kali pertama ya sama Iya. tamu kalian dilayani. Apa rasanya? Bersyukur sekali, merasa dihargai, merasa bahwa anak-anak itu tidak boleh disepelekan. Saya ini anak yang akan dihargai oleh orang-orang di luar. Mungkin kalau di Sumba kadang juga disepelekan, ketika berpendapat juga tidak didengar. Kalau bahasa Sumba itu kadang nabilillah kawa, diam dulu anak-anak. Apa itu tadi? Apa? Kadang nabilillah kawa. Wah, saya nggak bisa. Karena Diam dulu anak-anak. Oke. Kami mau berbicara seperti itu. Oke. Tetapi dengan adanya tim KLB, kami merasa, wah kami ini dihargai, didengar, dilayani. Begitu. Oke. Ini ada pengalaman juga. Ya, pengalaman yang seperti Resi tadi itu, di situ juga jujur orang tua saya di situ disadarkan sampai terharu dan juga menangis, karena di situ dikasih kesadaran gitu Pak, supaya tidak meremehkan pendapat anak-anak begitu Pak. Jadi ketika anak-anak berpendapat itu ditolak begitu Pak dalam keluarga, jadi diremehkan pendapatnya, tidak diterima, jadi dianggap masih anak kecil walaupun sudah dewasa Pak. Jadi orang tua saya benar-benar sadar bahwa betapa berharganya pendapat anak dan menghargai juga pendapat anak-anak. Oke, saya pengen kamu mengucapkan sesuatu ya. Sementara saya ngomong ini, kamu siapin kalimatnya ya. Maksud saya begini teman-teman, kalian yang ikut ke Sumba, tahu ya harga tiketnya mahal ya, penginapannya mahal. Sekali kita datang ke sana itu mahal ya. Kalian juga harus keluarin uang kalian, tidak semua disupport oleh badan misi. Lebih banyak yang mandiri. Tapi ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu berbekas kepada mereka. Saya ingat sekali apa yang mereka ceritakan itu di tahun-tahun awal. Kira-kira jadi 4-5 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu, waktu kita ada di pantai itu ya. Jadi teman-teman sekalian, semangat ya. Satu kali kalau Tuhan gerakan dan ada kesempatan untuk kamu pergi kemanapun di pelosok Indonesia, termasuk di Sumba, lakukan yang terbaik, karena di dalam tangan Tuhan apa yang kita kerjakan yang begitu sederhana itu berbekas kepada seseorang ya. Oke, buat mereka ya, kalian mau ngomong apa? Buat teman-teman tuh kakak-kakak yang waktu itu datang ya, mereka berjuang ya. Ada yang harus cuti, ada yang harus nabung 6 bulan supaya bisa berangkat ke sana dengan biaya yang tidak mudah. Ini mau ngomong apa? Dari saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk apa yang sudah dilakukan. Saya secara pribadi tidak dapat membalasnya, tetapi saya akan berusaha untuk memperbaiki diri dan juga menjadikan apa yang sudah dilakukan itu sebagai motivasi dan juga bekal buat saya di masa depan, ketika Tuhan izinkan saya juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau Resi? Terima kasih buat Bapak, Ibu, Kakak yang sudah pernah datang di Sumba, sudah pernah ikut dalam pelayanan di Sumba dari tim KLB. Kami tunggu kedatangannya lagi ke Sumba, kami butuh perhatiannya, kami mau terus didukung. Ini undangan teman-teman ya, undangan buat kalian. Memang tidak mudah, tapi apa yang dikerjakan itu memberikan sebuah narasi kehidupan buat orang lain ya.
Puji Tuhan sekali. Nah, sekarang saya mau ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, apakah pola pendampingan atau kerjasama antara GKI Anugerah dengan GKS Wanorita ini menurut Bapak ini hal yang dibutuhkan? Apakah ini jawaban dari kebutuhan di gereja Bapak, di tempat Bapak melayani? Mungkin saya memulai dari ketika saya terpanggil melayani di Wanorita. Waktu itu saya cukup mengalami masa kekosongan 1 tahun. Dan saya dengan istri berdoa, Tuhan, kami butuh metode. Kami butuh cara untuk merubah konsep atau cara berpikir jemaat yang kami layani ini. Sehingga betul-betul ada kemajuan. Bukan hanya kami melayani, habis tahun kami pensiun, lalu tidak buat apa-apa. 1 tahun itu kami gumuli, Pak. 2 tahun kami gumuli. Tahun ketiga ada jawaban. Jawaban yang tidak sengaja, karena waktu itu kami belum pernah ketemu Pak Henrikus, teman-teman KLB, dan juga dari Singapura, dari New Zealand. Belum kami kenal. Tetapi tiba-tiba ada komunikasi melalui Pak Henrikus ke saya, bahwa akan datang ke Sumba. Waktu itu memang tujuan utamanya bukan di kami, tetapi di beberapa titik yang sudah pernah di. Tapi kesan pertama itu, pertemuan pertama menjadi kesan yang luar biasa. Nabi sama istri, Tuhan sedang memulai mengerjakan sesuatu yang besar. Karena apa? Kami melihat hal-hal positif yang ditanamkan pada waktu itu. Dan kemudian dalam keberlanjutannya, kami dapat kunjungan lagi. Kunjungan itu semakin meningkat pola pendampingannya. Kami merasa sebagai pemimpin, wah ini luar biasa. Kenapa? Jujur aja Pak. Di Sumba itu seperti yang diceritakan anak-anak. Ya anak-anak tidak diberi ruang. Bahkan mungkin saya sebagai pendeta pun harus sadar juga bahwa kadang-kadang pelayanan itu orientasinya ke jemaat. Bukan ke pemuda dan ke sekolah minggu. Tapi setelah teman-teman dari KLB, dari New Zealand, Singapura datang, waduh banyak hal yang merubah konsep kami. Terbukalah pelayanan untuk anak muda, terbukalah pelayanan untuk anak-anak, ya. Apalagi ya istri Pak Henrikus ya begitu memberi perhatian kepada anak-anak kecil, luar biasa. Terima kasih untuk setiap bantuannya yang dipakai sekarang ini begitu dinikmati oleh anak-anak sekolah minggu. Dan banyak hal lain, bahkan cara saja itu memotivasi kami. Misalnya waktu tadi, kami di Sumba itu nilai santunnya itu sangat tinggi. Menghargai tamu itu, prioritas itu tamu. Maka kami sudah siapkan bekal. Jadi Bapak Ibu Guru sudah mendesain itu. Tapi begitu sampai di sana Pak Henrikus memberikan satu statement bahwa sekarang teman-teman dari KLB akan memberikan pelayanan kepada anak-anak. Kaget. Bukan hanya mereka kaget, kami pun kaget. Karena porsi dari teman yang diberikan untuk teman-teman itu adalah porsi yang terbaik lah kalau menurut ini. Dan anak-anak itu mungkin yang, ya karena memang itulah yang terjadi kebiasaan. Tapi waktu itu mindset kami dirubah semua. Bapak Ibu Guru termasuk saya sendiri dirubah Pak. Dan mulai dari situ kami melihat betapa berharganya anak-anak muda ini. Betapa harus diberi ruang. Mulai dari anak sekolah minggu. Begitu. Nah, hal lain yang kami lihat adalah bahwa bagaimana orang tua bisa melayani anak muda ini tidak gampang. Setelah itu Pak, kami praktekkan di gereja kami waktu Natal. Biasanya kan ada ramah tamah. Jadi waktu itu saya kasih tahu semua bapak-bapak, mama-mama untuk melayani pemuda. Dengan tingkatnya, gayanya pemuda, ya saya belum dapat makan, saya belum dapat makan. Maka ada 1-2 orang yang sempat marah waktu itu. Kami ini orang tua yang layani kalian katanya. Jadi, nah artinya ada yang begitu sukacita, ada yang kayaknya ini tidak jadi biasanya. Sempat terjadi pro kontra lah. Lalu setelah itu dalam perjalanan, masing-masing ketika kembali mengalami satu persoalan dengan anak mudanya, baru mereka sadar. Terakhir itu Pak, ada khotbah Pak Henrikus yang di jemaat dari Amsal ya, dengan memberikan bahwa orang tua harus jadi teladan, ya, harus jadi model dan mempersiapkan. Ya, ini satu hal yang
mungkin sampai beberapa bulan itu belum dilupakan oleh jemaat. Setiap saya kunjungan mereka selalu bercerita itu. Luar biasa itu. Kami selama ini tidak mempersiapkan anak kami. Kami tidak jadi model buat mereka. Ada yang menangis. Teguran keras memang waktu itu yang disampaikan melalui firman Tuhan itu ya. Ya, walaupun santai Pak Hendrikus menyampaikan, tetapi itu bahkan anak-anak muda pun merasa, wah luar biasa gitu. Termasuk saya juga mulai terbuka pikiran bagaimana saya harus mempersiapkan anak saya. Saya berpikir akan nanti bisa aja mereka besar kuliah baru saya cari uang. Tapi ternyata bukan hanya masalah uang. Banyak hal yang saya harus mempersiapkan. Karena banyak anak-anak kami, Pak, tidak dipersiapkan dengan matang. Begitu keluar, dia waktu di komunitas jemaat wanita, dia aktif bergereja. Begitu keluar, tidak bergereja. Tapi mulai dengan pendampingan itu, kami sangat berterima kasih. Jadi, teman-teman KLB dan New Zealand atau Singapura, saya mau katakan, sangat berharga sekali apa yang Bapak Ibu telah buat. Sekalipun sudah capek, sudah lelah, atau mungkin banyak dana yang dikeluarkan, ada poin-poin positif yang kami dapatkan hari ini. 1, 2, 3 dari mereka sudah mulai membuktikan diri akan menjadi role model nanti di Sumba. Terima kasih untuk hal itu. Terima kasih Pak Hendrikus. Iya. Terima kasih buat GKI Anugerah ya yang memberi kesempatan untuk pelayanan yang kita bisa lakukan bersama-sama. Sekali lagi mengingat apa yang Paulus katakan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia. Saya juga mengingat 2019 sebelum pandemi, satu tim datang ke sana bersama dengan teman Singapura. Dan kali ini Pak Pendeta yang pimpin di pantai. Waktu itu Pak Pendeta mengajak kita menyanyi sayang disayang begitu ya. Dan kemudian Pak Pendeta minta orang tua mempraktekkan itu kepada anak-anak untuk menyayangi anaknya. Dan saya rasa mungkin itu ada beberapa orang yang pertama kali membelai kepala anaknya setelah remaja ya. Dan hari itu sangat indah sekali. Ada urayan air mata bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang seharusnya sudah lama terjadi, tapi tidak dilakukan. Jadi saya mengingat apa yang sudah dikerjakan oleh tim, oleh GKI Anugerah, kemudian tertransfer nilainya di GKS Wanorita, dan mereka mengerjakan bagiannya sendiri. Bahkan mereka melakukannya juga ke titik-titik di mana teman-teman atau siswa yang belum mengenal Tuhan, yang tidak berasal dari jemaat GKS Wanorita. Hal yang luar biasa ya. Semuanya adalah pekerjaan Tuhan, semuanya adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Ini hal yang baik sekali, ini hal yang luar biasa sekali ya. Ada tidak Pak harapan dari Bapak ya sebagai gembala sidang di sana, sebagai pemimpin GKS Wanorita, sebagai pemangku kebijakan juga dari Semak Air Hidup, buat para majelis kami, para pemangku kebijakan di sini, para pemimpin kami di sini, atau para orang-orang yang sudah memberikan support untuk apa yang sudah terjadi selama ini. Apakah ada harapan buat mereka? Ya, terima kasih. Harapan kami tentu keberlanjutan pendampingan ini sangat-sangat bermanfaat. Bahkan mungkin ada hal-hal yang bisa diprogramkan secara bersama oleh majelis GKI Anugerah untuk memotivasi, baik dari kaum bapak kami atau mungkin bapak ibu atau keluarga, supaya benar-benar mereka memiliki satu persekutuan yang baik di Wanorita. Dan harapan lain adalah, mari bapak mama, kalau ada kesempatan bisa berkunjung ke jemaat Wanorita di Pulau Sumba. Ya, tidak hanya melihat pulaunya yang indah, tapi ada anak-anak yang begitu luar biasa di sana, yang menanti pendampingan, menanti mungkin masukan-masukan berharga. Ya, bahkan saya mau katakan, ketika dari anak-anak bapak ibu juga pernah datang ke sana, itu jadi teladan yang luar biasa. Tidak ada kami lakukan dulu sebelumnya, tapi mulai sekarang terbuka
mindset kami mulai berbeda. Kami mulai mendampingi juga anak-anak. Kami mulai meniru teladan-teladan yang positif itu yang Bapak Ibu telah buat. Teruslah kami sungguh menantikan itu. Bapak Ibu menjadi berkat bagi Pulau Sumba, bahkan mungkin Indonesia. Terima kasih untuk hal itu. Makasih Pak Julius. Dari Resi dari ini, ada harapan apa? Lagi di Bandung nih ya. Sudah di Bandung ini. Ada harapan apa? Ini dulu. Oke, terima kasih. Harapan dari saya buat Bapak Ibu di tempat ini, nanti bisa bersama-sama juga dengan kehadiran kami di sini. Kami bisa bersama-sama melayani di sini dan banyak mendapatkan pengalaman, dan ketika kami kembali ke Sumba, kami bisa melayani di sana juga dengan pengalaman-pengalaman positif yang Bapak Ibu dan saudara-saudara berikan kepada kami di sini. Oke, sip. Harapan saya, Bapak Ibu kami di Sumba dan juga kami yang ada di sini tuh sangat membutuhkan perhatian dari Bapak Ibu. Walaupun tidak secara material, tapi dukungan doa, motivasi, dorongan itu kami sangat butuh. Apalagi kami dari Sumba baru di Bandung dan kami sangat-sangat membutuhkan arahan, dukungan, dorongan dari Bapak Ibu. Ya, ini juga panggilan ya buat teman-teman yang tergerak ya untuk berbagi ilmu, memberikan support ya. Misalnya jurusan ini tadi jurusan seni rupa ya. Mungkin ada yang paham tentang hal itu, lalu memberikan wawasan kepada dia, memberikan tips-tips yang bisa membangun dia. Lalu Resi itu DKV ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu tentang dunia itu dan sampai kepada bisnisnya, pekerjaannya, bisa membimbing Resi. Ada 3 lagi teman-teman, manajemen bisnis 1 orang, lalu teknik industri 1 orang, dan kemudian teknik sipil 1 orang ya. Wah, ini di GKI Anugerah banyak pemborong. Bisa jadi mungkin menjadi mentor bagi anak kita yang akan hadir dan kuliah di teknik sipil ya. Baiklah teman-teman sekalian, saya berharap pertemuan kita ini bisa menginspirasi kita. Di Indonesia masih terlalu banyak, terlalu besar kebutuhannya untuk menjangkau gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan, pendampingan untuk mempersiapkan anak muda mereka. Kita tahu bahwa begitu banyak anak muda meninggalkan gereja di kota, tapi ternyata di daerah pun terjadi akan hal itu. Maka dibutuhkan sebuah strategi yang baru, yang sejalan juga, yang selaras juga dengan perjuangan mereka untuk masa depan dan pekerjaan mereka kembali ketika mereka selesai di dalam studi. Karena itu teman-teman sekalian, kita patut bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang memimpin GKI Anugerah melalui badan misi, dan kemudian nanti ada tim kerjanya, tim Langit Biru, untuk mengerjakan ini. Kita meyakini itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Dan saya mengundang kita untuk tetap terlibat dan membangunnya. Masih banyak hal yang kita bisa kerjakan dan kita perjuangkan. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Julius dan kedua anak kita di sini, biarlah itu memberikan motivasi dan semangat bagi setiap kita. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.